kena kanker kulit. Udah kalian gak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa dalam postingan lainnya yang merupakan potongan video dari live akun TikTok milik terdakwa dengan nama akun Niki Huruhara, dan mengatakan antara lain siapa sih namanya Glavit Skin, Glavitsa, sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza Y, benar itu sama dia, tapi entar dia belum keterlaluan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Dia bilang katanya si dokter Reza ini setiap orang tuh masalah kulitnya beda-beda, sampai berpuluh-puluh produk. Lo kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys, apa sih Glavit? Ah susah banget namanya, coba ketiin dulu. Mana Gladys, Glavitsa, ya pokoknya itu deh yang dokternya kurus kering. Itu loh, sama dia juga badan dia itu juga abu-abu. Itu mukanya dia juga dempulan. Semua itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jada di TikTok. Tapi gua mau ke Malvina dulu, gua mau fokus ke Malvina. Gua gak suka sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual produk overclaim, semua dan seterusnya. Perkataan tersebutlah yang kemudian membuat saksi Reza Gladys Preti Yanisari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan. Bahwa setelah tanggal 14 Oktober 2024 terdakwa di media sosialnya menggunakan akun TikTok dengan nama akun @niki_huruhara juga memposting kalimat-kalimat biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredient. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga gak pakai, itu mukanya itu dempulan, tebal, dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flashing aja kerjaannya gua gak ngerti. Terus udah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun lu pakai 20 paket gak ada ngaruhnya karena ingredients-nya gak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza. Kan enak disikatnya kalau begini. Gua senang nih kasus skincare ini mencuat meledak. Gua senang karena dari dulu gua pengen ngomong. Cuma kalau gua ngomong itu kan gua gak ada basic. Gua bukan dokter ya, tapi gua tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman tok. Cocok tuh ada dokter, untung ada dia. Setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena gak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohongin orang terus? Masa nanti ngeliat muka aslinya mukanya abu-abu beruntusan. Bahwa pada tanggal 2 November 2024 saksi Reza Gladys Preti Yanisari kembali melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya dengan nama akun @niki_huruhara dengan tetap mengatakan saksi penipu dan mengajak masyarakat agar tidak membeli produk kecantikan yang dijual oleh saksi, sehingga membuat saksi menjadi terancam akan kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 saksi Reza Gladys Preti Yanisari kembali melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya dengan nama akun @niki_huruhara dan mengatakan produk saksi tersebut tidak bagus, yang tidak ada retinol, dikatakan ada retinol dan itu overclaim dan overprice. Namun terdakwa merasa tidak pernah mereview produk pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan produk saksi Reza Gladys Preti Yanisari telah terlebih dahulu direview oleh beberapa orang yang berkompeten di bidangnya dan juga direview oleh influencer-influencer di mana dikatakan bahwa produknya jelek, overclaim, dan tidak ada manfaatnya. Bahwa terdakwa membenarkan pernah berbicara di akun TikTok miliknya @niki_huruhara dengan mengatakan siapa sih namanya Glavit Skin, Glavitsa, sama dia juga produknya, beda dokter juga produknya jelek.
Dokter Reza, ya benar itu sama dia, tapi entar dia belum ketahuan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Katanya si dokter setiap orang tuh masalah kulitnya beda-beda, sampai berpuluh-puluh produk. Lo kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys, apa sih Glavit, susah banget namanya. Coba ketikin dulu mana Gladys, Glavitsa, ya Glavitsa, ya pokoknya itu deh yang dokternya kurus kering. Itu loh sama dia juga, badan dia juga abu-abu, itu mukanya dia juga dempulan. Semua itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jadah di TikTok. Tapi gue mau ke Melvina dulu, gue mau fokus ke Melvina. Gue gak suka sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual produk overclaim semua dan seterusnya. Dan juga pernah mengatakan biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap saja kalian ditipu sampai ingredient kalian lihat dia semakin kaya. Dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai, itu mukanya itu dempulan, tebal, dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya gua nggak ngerti. Terus sudah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun lo pakai 20 paket gak ada ngaruhnya karena ingredients-nya gak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi-umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gua seneng nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gua seneng karena dari dulu gua pengen ngomong. Cuma kalau gua ngomong itu kan gua gak ada basic, gua bukan dokter ya. Tapi gua tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman tok. Cocok tuh ada doktif, untungnya ada dia. Sebenarnya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik yang benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalian cintai sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena gak ada undang-undangnya, pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang terus, masa nanti ngeliat muka aslinya mukanya abu-abu beruntusan. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 pukul 21.15 WIB, terdakwa mengakui mengirim WhatsApp yang dikirim kepada saksi Oki Pratama yang mengatakan untuk WA si Gepeng dok cus untuk jajan anakmu. Namun menurut terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun, dan terdakwa lupa telah mengatakan apa. Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama pada pukul 23.33 WIB, di mana saksi Oki Pratama mengatakan di sini ada, gak jelas aku bongkar-bongkar galeri masih belum ketemu. Di mana terdakwa menyatakan wah si kurus sudah balas belum. Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama pada pukul 23.34 WIB tentang kusenggol lagi si Reza syukurin, dan saksi Oki Pratama mengirimkan tanggapan layar obrolan saksi Reza Gladys Pretianasari ke terdakwa, bahwa saksi Reza Gladys Pretianasari tidak pernah melakukan penghinaan terhadap terdakwa seperti yang dilakukan oleh saudara Iza Zega, dan terdakwa tidak mengenal saksi Reza Gladys Pretianasari. Terdakwa hanya tahu ketika saksi Reza Gladys Pretianasari menjadi bintang tamu di atas terdakwa yaitu Nikita Kepo. Bahwa yang terdakwa bicarakan di media sosial saksi Reza Gladys Pretianasari itu adalah hal yang sudah dibicarakan oleh orang lain, dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Reza Gladys Pretianasari. Bahwa di tanggal 13 November 2024 di mana saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Reza Gladys Pretianasari dan saksi Oki Pratama, di mana maksud terdakwa mengatakan tidak apa-apa, yang penting aku dapat duit, adalah di mana saksi Reza Gladys Pretianasari selalu menghubungi saksi Oki Pratama sampai sebanyak 9 kali. Namun tidak diladeni oleh saksi Oki Pratama, dan juga saksi Reza Gladys Pretianasari beberapa kali mengirimkan WhatsApp kepada saksi Oki Pratama namun tidak dibalas oleh saksi Oki Pratama. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama agar tidak posting pertemuan
dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, di mana terdakwa mengatakan jangan posting dulu, nanti aku susah hajarnya. Maksudnya adalah terdakwa akan memposting lagi dikarenakan ditemukan produk-produk dari seksa Reza Gladys Pretianisari yang bukan hanya salmon DNA yang tidak berpom dan dijual bebas di e-commerce dan dipakai di rumah, ternyata banyak lagi seperti Snow White yang ditaruh di gigi sehingga mengakibatkan gigi orang kropos dan menjadi autoimun dan memiliki penyakit yang lain dikarenakan kandungannya gula. Dan setelah terdakwa menjadi tahu dan terdakwa terus memposting postingan milik orang lain, seperti seseorang yang menggunakan produk Reza Gladys Pretianisari dan mengalami mukanya menjadi rusak, giginya menjadi kropos, sehingga terdakwa harus memposting hal-hal tersebut, dan itulah yang dimaksud dengan hajar. Bukan dalam pengertian mau dipukul, karena di TikTok banyak korbannya Reza Gladys Pretianisari yang sudah speak up sebelum kasus ini berlangsung. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 segera pukul 20.00 WIB terdapat beberapa tangkapan layar chattingan yang dikirim oleh saksi Oki Pratama kepada terdakwa, di mana terdakwa mengatakan, kenapa jadi ketemu aku sih, aku kan mau duitnya aja. Di mana maksud dari aku kan mau duitnya aja adalah di mana yang memberitahukan mengenai uang tutup mulut beda, uang gak ganggu beda, adalah saksi Oki Pratama, dan terdakwa mengatakan mau duitnya saja. Dan ternyata setelah terdakwa mengatakan tersebut, saksi Reza Gladys Pretianisari menghubungi saksi Ismail Marzuki bahwa pada tanggal 14 November 2024 terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Oki Pratama, apa perkembangannya Mail, belum balas lagi nih si cungkring, di mana pembahasan tersebut bukan membahas soal saksi Reza Gladys Pretianisari dan terdakwa. Ingat bahwa terdapat pembahasan yang lain dengan mengucapkan cungkring, bukan untuk saksi Reza Gladys Pretianisari, dikarenakan terdakwa menyebut saksi Reza Gladys Pretianisari dengan sebutan begeng, dikarenakan yang dilihat dengan mata kepala terdakwa sendiri bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari kurus. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.43 WIB, saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk Glavitsa sebanyak 4 gambar kepada terdakwa, di mana 3 gambar adalah foto dari produk dan 1 gambar adalah nota pembelian, di mana gambar tersebut adalah gambar yang dibawa oleh terdakwa di muka persidangan yang didapat dari saksi Yosi. Pada bukti nota pembelian tersebut dibeli di Agustus 2023 dan terdakwa tidak melihat jelas mengenai tanggal pada nota pembelian dikarenakan ketika diberikan oleh saksi Yosi Puspitasari pada saat terdakwa sedang makan di Sambal Setan daerah Kemang, bahwa pada keterangan saksi Reza Gladys Pretianisari pada bulan Mei 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari tidak menjual produk tersebut kembali. Namun pada bulan November 2024 terdakwa mengangkat isu mengenai akan speak up terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, dan menurut terdakwa itu adalah pendapat JPU. Saksi Reza Gladys Pretianisari sudah tidak menjual kembali di bulan Mei 2024. Namun ketika terdakwa diberikan produk tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengecekan pada e-commerce dan masih terdapat produk tersebut pada e-commerce di bulan Oktober. Dan ketika itu setelah rekaman tersebut disebar di bulan Februari oleh saksi Reza Gladys Pretianisari di akun media sosial miliknya, saksi Reza Gladys Pretianisari mengatakan saat terdakwa mendapatkan produk tersebut, saksi Reza Gladys Pretianisari langsung menutup e-commerce-nya. Bahwa ketika terdakwa mendapatkan WhatsApp mengenai nota pembelian tersebut dari saksi Oki Pratama, kemudian terdakwa memforward gambar tersebut ke saksi Ismail Marzuki pada tanggal 14 November pukul 13.58 WIB dengan kalimat, ini baru satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Bahwa ketika terdakwa memiliki bukti nota pembelian di mana tertulis tahun 2023
ketika dikirimkan kepada saksi Ismail Marzuki ataupun dikirimkan kepada terdakwa tanggalnya diburamkan dan terdakwa tidak memburamkan tanggal pada nota pembelian. Ketika terdakwa mendapatkan skincare tersebut dari saksi Yosi Puspitasari di Sambal Setan Kemang, terdakwa mengatakan apabila saksi Yosi Puspitasari tidak memiliki buktinya, terdakwa tidak mau. Lalu saksi Yosi Puspitasari pulang ke kosan yang tidak jauh dari Sambal Setan Kemang tersebut. Setelah 2 atau 3 hari kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi Oki Pratama di Bening Klinik dan terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama, "Dok, tolong dicek deh, ini sama gak sih sama produknya kayak yang punya Dokter Richard?" Dan terdakwa memberikan seluruh produk tersebut kepada saksi Oki Pratama. Dikarenakan terdakwa tidak mengerti, namun terdakwa mengetahui bahwa produk tersebut harus ada BP POM-nya dan tidak boleh menempel stiker, dan terdakwa mendapatkan gambar dari saksi Oki Pratama, dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memburamkan gambar nota pembelian tersebut. Dan yang didapat dari saksi Yosi Puspitasari tidak ada yang diedit dan diburamkan. Terdakwa tidak mengetahui nota yang dibawa oleh saksi Yosi Puspitasari diburamkan atau tidak. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan pukul 14.16 WIB terjadi percakapan antara saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari selama 8 menit 52 detik. Saat itu pada pukul 14.09 WIB, terdakwa mengatakan, "Ajarin Mail, dedinya BEMS, kayaknya berhasil deh 5M. Gak usah minta maaf, aku bilang suruh transfer hari ini, karena kita mau speak up hari ini, jangan nego." Di mana terdakwa tidak mengetahui mengenai saksi Ismail Marzuki menghubungi saksi Reza Gladys Pretianisari pukul berapa kali, saksi Reza Gladys Pretianisari menghubungi saksi Ismail Marzuki berapa kali, dan apa yang dibicarakan di telepon tersebut terdakwa tidak mengetahuinya. Namun mengapa terdakwa berbicara seperti itu? Karena saksi Oki Pratama pun mengetahui apabila saksi Ismail Marzuki apabila berbicara selalu ceplas-ceplos asal apa yang di otaknya dikeluarkan begitu saja. Bahwa sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan pukul 14.16 WIB, selain terdakwa menghubungi saksi Oki Pratama melalui WhatsApp, terdakwa juga menghubungi saksi Ismail Marzuki yang ketika itu sedang berbicara dengan saksi Reza Gladys Pretianisari. "Kak, niki udah punya skincare Reza semua, apa yang mau gua makan anjing 5M, tapi tutup mulutnya niki mahal. Mael tahu banget deh Kak niki ini, gak usah minta maaf, lo harus bilang niki sudah pegang skincarenya semua. Suruh transfer hari ini cash kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya, lo kasih tahu moodnya Kak niki, dia kemudian jangan bohong." Terhadap hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada saksi Ismail Marzuki, karena terdakwa tidak pernah tahu apakah saksi Ismail Marzuki sedang telepon-teleponan atau tidak dengan terdakwa, tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki dikarenakan saksi Ismail Marzuki apabila berbicara suka-suka saksi Ismail Marzuki saja. Mungkin saja ketika terdakwa sedang WhatsAppan dengan saksi Ismail Marzuki, saksi Ismail Marzuki sedang berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, dan kemudian saksi Ismail Marzuki langsung ngomong kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Namun terdakwa bersumpah bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki untuk berbicara apapun, dan terdakwa tidak mengingat isi chat tersebut dikarenakan sudah 1 tahun yang lalu. Bahwa terhadap percakapan terdakwa yang mengatakan mau makan apa gua anjing 5M adalah merupakan bentuk sarkasme dari terdakwa. Setelah saksi Ismail Marzuki ditelepon oleh saksi Reza Gladys Pretianisari, terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki, namun saksi Ismail Marzuki hanya memberitahukan sepenggal percakapan tersebut karena terdakwa, dan pada akhirnya terdakwa bertanya kepada saksi Oki Pratama, "Dok, ini sebenarnya Reza gimana sih manusianya, kayak apa sih?
Dan saksi Oki Pratama mengatakan, bantu aja Ami, dia baik kok, dia sudah kayak teteh aku. Bahwa sekira pukul 15.23 WIB, terdakwa telah mengetahui bahwa uangnya adalah 4M. Dan terdakwa mengirimkan kepada saksi Ismail Marzuki nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa. Dikarenakan diminta oleh saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, Cong, ini mau dikirim kemana duitnya, kata Reza. Dan terdakwa mengatakan agar mentransfer ke PT Bumi Parama Wisesa. Dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang akan ditransfer. Terdakwa baru mengetahui nominal yang ditransfer setelah saksi Ismail Marzuki memberikan bukti transfer dari rekening milik saksi Reza Gladys Pretianisari sendiri dengan notifikasi nama terdakwa pembayaran rumah Nikita Mirzani. Bahwa sekira pukul 15.25 WIB, terdakwa mengirimkan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa kepada saksi Ismail Marzuki. Namun pada pukul 15.19 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama, deal 4 liter ya dedinya BEMS, akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku, terima kasih ya dedinya BEMS. Di mana maksud 4 liter adalah bukan maksud dari 4M, dikarenakan terdakwa tidak mengetahui sebelumnya dealnya berapa. Sedangkan yang dimaksud 4 liter adalah pembayaran kontrak perpanjangan bening klinik yang memang setiap tahun selalu diperpanjang dan selalu setiap tahun terdakwa minta bayaran untuk ditambah. Bahwa terdakwa ketika itu tidak mengetahui berapa deal dengan saksi Reza Gladys Pretianisari dan tidak ada pembicaraan dengan saksi Oki Pratama sebelumnya. Bahwa pada tanggal 14 November 2025 pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, hello Mael, di mana? Belum juga ngabarin, WA aja lo ya, jangan nunggu, ini orang bank udah datang. Dikarenakan saksi Reza Gladys Pretianisari mengatakan kepada saksi Ismail Marzuki di mana saksi Reza Gladys Pretianisari mengiming-imingi terdakwa dan saksi Ismail Marzuki untuk memberikan uang, dan dalam pikiran terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki cicilan rumah, maka terdakwa mempertanyakan kepada saksi Ismail Marzuki apakah sudah dibalas apa belum mengenai pemberian uang tersebut. Dikarenakan terdakwa tidak mengetahui sama sekali yang dibicarakan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari kepada saksi Ismail, dan terdakwa tidak memantau mengenai apakah pemberian uang tersebut telah diberikan. Bahwa terdakwa menanyakan kepada Ismail perihal uang tersebut apakah telah diberikan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari dikarenakan harus berangkat ke Lampung. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 pukul 13.46 WIB, terdakwa mengirim 4 gambar berupa 3 gambar produk dan 1 gambar nota pembelian kepada saksi Dr. Samira dan mengatakan ini punya Reza Gladys, jelas jual salmon DA kayak Suneo plus ada jarum suntiknya. Dan dijawab oleh saksi Dr. Samira, kalau saya lebih suka ke produk yang lagi dijual sekarang, boleh teteh naikin, tapi kalau saya maunya telak yang dijual aja. Dikarenakan dahulu Dr. Samira pernah melakukan review terhadap produk yang dibawa namun stikernya milik Dr. Richard Lee, terdakwa ingat betul saksi Dr. Samira mengatakan bahwa produknya adalah produk yang sama, satu produk Suneo dan produk Begeng, dan sama-sama tidak ber-BP POM. Bahwa benar saksi Dr. Samira tidak mau mereview produk yang sudah tidak dijual lagi dikarenakan saksi Reza Gladys Pretianisari sudah tidak lagi menjual produk tersebut, dikarenakan semenjak Dr. Richard Lee ketahuan ternyata produk tersebut adalah produk yang ditempel stiker milik orang lain, sedangkan yang diinginkan oleh dokter tersebut adalah produknya yang masih dijual secara live. Bahwa terhadap kalimat bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter yang di-forward oleh terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki adalah terdakwa ketikan, dan untuk saksi Ismail Marzuki bukan untuk di-forward kepada siapapun, dan terdakwa tidak mengetahui kepada saksi Ismail Marzuki forward kepada siapa, dan terdakwa baru mengetahui setelah membaca BAP. Bahwa setelah uang 4 miliar diterima terdakwa adalah duit yang diterima terdakwa dikarenakan orang minta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys Pretianisari minta agar direview yang baik-baik mengenai produknya yang overclaim, mengenai produk saksi Reza Gladys Pretianisari dan terhadap permintaan tersebut telah terdakwa lakukan dikarenakan saksi Reza Gladys
Pretianasari tidak menjual produk tersebut kembali. Yang kedua adalah saksi Reza Gladys Pretianasari minta agar namanya diperbaiki dikarenakan namanya telah jelek, dikarenakan doktif. Namun terdakwa tidak mereview baik mengenai produk saksi Reza Gladys Pretianasari yang overclaim, dikarenakan terdakwa meminta untuk saksi Reza Gladys Pretianasari terlebih dahulu mengenai produknya. Bahwa terdakwa masih menerima uang sebesar 4M dari saksi Reza Gladys Pretianasari walaupun produk yang dimiliki oleh saksi Reza Gladys Pretianasari adalah overpriced, overclaim, dan saksi Reza Gladys Pretianasari sudah membantu saudara Isa Sega dikarenakan terdakwa mengatakan siapa yang tidak mau dikasih uang. Bahwa setelah terdakwa menerima uang 4M, tidak ada terdakwa mereview bagus-bagus mengenai produk dari saksi Reza Gladys Pretianasari. Dan setelah terdakwa mendapatkan uang 4M tersebut, terdakwa juga tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys Pretianasari, dan saksi Reza Gladys Pretianasari juga masih bebas live menjual skincare-nya dan tidak speak up apapun setelah mendapatkan uang tersebut. Terdakwa tidak mengetahui awalnya dari saksi Ismail Marzuki bahwa angka terakhir adalah di angka 4M, dan saksi kopi pertama juga tidak mengetahui hal tersebut. Bahwa terhadap deal 4 liter DD-nya BEMS adalah pembayaran untuk terdakwa menjadi brand ambassador, dan karena telah diberikan cek dari pegawai saksi Oki Pratama. Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Oki Pratama menanyakan sudah dikirim literannya AMI, di mana terhadap omongan tersebut adalah percakapan